Ya, dipersilahkan kita untuk menggali terus kandungan Al-Quran ini dengan syarat tentu, ya tahulah batasan-batasan makna, jangan sampai keluar. Saya pada Sabtu yang lalu sedang siaran membahas tentang surat Al-Isra. Ada yang ngirim SMS, tolong menafsirkan dengan merujuk kepada tafsir, jangan dengan ro'yu, katanya kan gitu. Saya baca langsung. Baik, saya bilang kepada saudara yang mengirim SMS ini, tunjukkan kepada saya tafsir mana yang Anda maksud yang tanpa ro'yu itu. Ada enggak? Selain Rasul, selain sahabat, selain tabi'in, saat menafsirkan Al-Quran, ya pasti ro'yu terlibat. Sebab tafsir itu menjelaskan. Kalau menjelaskan kan menggunakan akal pikiran kita. Bagaimana bisa jadi jelas kalau tidak kita gunakan akal kita? Tapi kan ada tafsir bil ma'tsur. Iya, tafsir bil ma'tsur itu kalau Rasul, sahabat itu berlandaskan wahyu. Kalau kita menafsirkan, ya bukan berlandaskan wahyu. Kenapa tidak gunakan saja hadis dengan hadis? Ya sudah cukup, jangan ada tafsir lagi, yang dulu aja baca. Enggak, sekarang cari hadisnya, berarti ro'yu lagi itu. Menghubungkan hadis ini kepada ayat ini kan ro'yu kita tuh. Atau menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain, ro'yu kita juga. Tapi ada, saya lihat di televisi, di YouTube, seorang yang kelihatannya belum tahu bahasa Arab juga, tapi dia hanya mengandalkan terjemah, tapi dia menghubungkan satu terjemah ayat dengan terjemah ayat yang lainnya, dan dia katakan ini tafsir ayah dengan ayah, katanya. Aduh, hebat bener. Antara lain dia contohkan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Surat Al-Qamar menyebutkan, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk zikir. Di situ disebutkan untuk pelajaran. Adakah yang mengambil pelajaran? Dia hubungkan dengan surat yang lain, ayat yang lain. Innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa litunzira bihi qauman luddah. Sungguh kami mudahkan buat kamu Al-Quran ini dengan menggunakan lisanmu, agar kamu dapat memberikan peringatan kepada orang-orang yang berdosa dan mengasih kabar gembira kepada yang taat. Dia mengartikan bahwa yasarna itu adalah Al-Quran itu sekarang pahami dengan terjemahnya saja. Terjemah juga Al-Quran. Nah, ini menyimpang jauh ini. Al-Quran tetap Al-Quran dengan bahasa aslinya, terjemah adalah pemikiran manusia. Baik, kita lanjutkan lagi yang tadi. Sesungguhnya tunduk kepada Allah lebih ringan daripada tunduk kepada keinginan atau hawa nafsu. Ketundukan kepada Allah melahirkan rasa kemanusiaan yang sangat tinggi dan bermakna, karena adanya kesamaan derajat yang dengan kedudukan hanya sebagai hamba. U'budu rabbakum artinya tampillah kamu sebagai hamba, sederajat semuanya manusia, yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang tidak pintar, sama perasaannya sebagai hamba. Nikmatkan. Dan terbukti waktu sholat di sini, umpamanya pada sop pertama ada orang yang tinggi, pada sop kedua juga yang tinggi lagi. Yang sop pertama kakinya kepada kepala yang sop kedua. Apakah akan marah tuh? Kepalanya keinjak? Enggak, karena sedang tunduk kepada Allah. Coba di luar ibadah, jangankan sampai kaki ke kepala, tangan saja ke kepala buat orang Indonesia itu tidak sopan itu. Tapi kalau di Arab nggak masalah itu. Karena itu urusannya dengan budaya itu. Ya, mungkin buat bapak ibu yang pernah di Mekah,
sedang duduk nunggu waktu sholat, datang dari belakang melangkahi kita sambil megang kepala kita kan. Pegang aja gini. Dan itu adalah hubungannya dengan budaya. Budaya di sana hal tersebut tidak termasuk nggak baik, biasa-biasa saja. Baik. Adanya rasa persatuan dan kesatuan bukan hanya dengan orang yang dikenal, akan tapi juga dengan semua manusia yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Inilah ibadah kepada Allah. Kita punya perasaan yang sama, bahkan dengan yang sudah meninggal sekalipun. Saya kadang-kadang gitu menasihati diri. Al-Imam Syafi'i luar biasa gitu ya. Imam Hanafi, Hambali, atau Al-Afghani, atau sekian banyak ulama-ulama besar sangat luar biasa. Dan mereka sudah sukses meraih kedudukan sebagai ulama besar yang diyakini masyarakat banyak. Mereka sudah termasuk yang syahid karena mereka meninggal dalam keadaan berjuang membela agama Allah. Hati saya bertanya, kenapa saya tidak berjuang seperti mereka? Gimana saya mah nggak mampu kayak mereka? Enggak mampu kata akal kamu. Kalau kata iman, kata seorang hamba yang menghadap kepada Allah, sama sederajat di hadapan Allah. Yang paling penting apa yang sudah Allah berikan kepada kita, yuk kita manfaatkan, gitu saja. Sebab memang Allah yang ngatur, ini pintar, ini kurang, ini cerdas, ini kurang, Allah yang ngatur. Yang paling penting bagaimana kita memanfaatkan yang ada. Kita melihat yang kayak begitu dermawan, ya Allah juga maha tahu seberapa persen harta dia yang digunakan untuk kepentingan orang lain. Kalau ada orang yang infak 1 miliar tapi harta dia 1 triliun, berarti cuma 0,1% ya. Kita punya uang 1 juta, kemudian diinfakkan 100.000, mana yang lebih gede? Yang paling penting apa yang dapat kita manfaatkan, kita salurkan demi kepentingan umat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menilai amal kita bukan berlandaskan kuantitas. Kalau berdasarkan kuantitas, mungkin orang yang meninggal usia 70 tahun pasti lebih tinggi surganya dibandingkan orang yang meninggal usia 20 tahun. Karena orang yang 70 tahun ibadahnya lebih lama kan? Apakah begitu? Tidak. Boleh jadi ada orang yang baru menginjak dewasa, seminggu meninggal. Dan selama seminggu itu dia gunakan untuk taat kepada Allah. Bandingkan dengan orang yang hidupnya sampai usia 80, 90 tetapi kurang taatnya kepada Allah. Sekian lama usia dia dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tanpa diisi dengan ibadah. Oh, berat tanggung jawabnya. Karena itu bagi kita sekarang, mari kita manfaatkan apa yang ada dari Allah sesuai dengan kemampuan kita dan berjuang. Dan saat sujud, saat ruku, Allah memperhatikan apa yang kita inginkan dan apa yang kita perlukan. Tidak semua yang kita inginkan itu keperluan kita, dan tidak semua yang kita perlukan kita tahu bahwa itulah keperluan kita sehingga kita tidak menginginkannya. Oleh karena itu maka kita mohon kepada Allah dengan permohonan yang sangat menyeluruh. Doanya sudah pada hafal semuanya, yang disebut dengan doa sapu jagat. Itu kan menyeluruh sekali itu. Atina fid dunya hasanah. Datangkan kepada kami selama hidup di dunia itu adalah hasanah. Apa itu hasanah? Yang baik menurut Engkau ya Allah untuk kami di dunia. Tetapi umumnya orang mengartikan hasanah itu ingin kaya, ingin dapat jabatan tinggi. Boleh enggak begitu? Ya boleh, tapi kecil sekali itu permintaan. Allah sediakan doa untuk supaya kita gunakan demi kepentingan yang sangat luas tak terbatas, dibatasi maknanya dengan kenikmatan yang sangat kecil. Dan tentunya yang sudah terbukti meraih hasanah di dunia yang paling tinggi Rasulullah SAW. Bagaimana kehidupan Rasulullah? Bukan sebagai orang yang terkenal sebagai konglomerat, bukan.
Beliau kadang tidak punya makanan seharian, kadang sakit, kadang dihina orang, dicaci maki, diancam, dihina, difitnah. Semuanya itu tidak keluar dari makna fid dunya hasanah buat beliau. Lah, fid dunya hasanah kayak begitu. Iya. Apa makna fid dunya hasanah? Beliau diberi nikmat oleh Allah menghadapi semua problem itu sebagai jalan untuk meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah. Jadi kalau sakit, bagi orang yang memang sudah meraih fid dunya hasanah, sakitnya itu semakin meningkatkan kualitas ibadah. Kuantitasnya berkurang tapi kualitasnya meningkat. Mungkin asalnya bisa melaksanakan tahajud sekian lama karena sakit nggak sanggup lagi. Tapi zikir terus kepada Allah tanpa dosa. Ridho dengan keputusan dari Allah meningkatkan kualitas ibadah. Nah, di sini sebutkan adanya rasa persatuan dan kesatuan bukan hanya dengan orang yang dikenal, akan tapi juga dengan semua manusia yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Nah, soalnya kan manusia nih. Dengan kalimat walladzina min qablikum, yang menciptakan kamu dan menciptakan orang sebelum kamu yang sekarang sudah meninggal, itu semuanya manusia sama dengan kita. Kalau Rasulullah SAW mendapatkan tugas menyebarkan risalah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan di bawahnya ada para sahabat yang lainnya. Itu semuanya adalah karunia dari Allah yang Allah Maha Kuasa memberikan karunia tersebut kepada kita juga. Dan terbukti Rasulullah pernah terlihat menangis di hadapan para sahabat. Ditanya oleh sahabat, "Ma yubkik?" Apa yang membuat kau menangis? Rasul bersabda, "Aku sangat merindukan sekali." "Rindu apa ya Rasulullah?" "Rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku." "Saudaramu? Kami kan sahabatmu, bukankah kami saudaramu?" Rasul bersabda, "Kalian sahabatku dan saudaraku, ikhwanku adalah orang yang beriman padaku tanpa bertemu denganku." Semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam golongan ikhwah Rasul yang dirindukannya. Ini yang kita perjuangkan. Berarti kalau begitu, ya enggak kecil hati. Ingin kita mendapatkan kedudukan mencapai muttaqin sebagaimana muttaqinnya para sahabat. Apa mungkin? Pertanyaannya bukan apa mungkin, kita harus berjuang. Karena Rasul juga pernah menegaskan dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Inna minan nasi la unasan yaghbituhum Inna lillahi ibadan laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada biqurbihim wa maq'adihim minallahi yaumal qiyamah." Qala wa fi nahiyatil qaum a'rabi faqama fahatha ala wajhi wa rama bi yadayhi thumma qala hadithna ya Rasulullah anhum manhum. Qala fara'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam absyara faqala an-nabi hum ibadun min ibadillah min buldanin syatta wa qabaila syatta min syu'ubil qabail lam yakun bainum arhamun yatawassaluna biha wala dunya yatabadaluna biha yatahabbuna bi ruhillah yaj'alullahu wujuhahum nuran wa yaj'alu lahum manabir min lu'lu'in quddamir rahman yafza'un nas wa la yafza'un wa yakhafun nas wa la yakhafun. Rasul bersabda, Allah punya hamba-hamba yang istimewa, mereka bukan nabi, bukan syuhada. Namun para nabi dan para syuhada tergiur melihat mereka. Kenapa? Karena mereka begitu dekatnya dengan Allah pada hari kiamat. Maka seorang dari kampung sampai mengusap wajah dan juga langsung memukul tangannya. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, sudikah kiranya kau terangkan kepada kami siapa mereka itu?" Maka Rasul
Faraitu wajha Rasulillah absyara. Aku lihat wajah Rasulullah terlihat bahagia. Rasul bersabda, mereka sekelompok dari hamba Allah di beberapa negara. Nah, min buldanin syatta, di beberapa negara, ada yang di Indonesia, ada yang di Sydney, ada yang di Suriname, ada yang di mana, dan dari kabilah yang bermacam-macam, dari bangsa yang berbeda-beda. Antara satu dengan yang lain tidak ada hubungan darah, tetapi mereka senantiasa berkomunikasi. Dan juga tidak ada hubungan keduniaan, tapi mereka saling bertukar ya informasi, bertukar kebaikan. Mereka yatahabbuna biruhillah. Mereka saling sayang, menyayangi, cinta, mencintai semata-mata karena Allah. Dan Allah jadikan wajah mereka di akhirat bercahaya. Bahkan laksana ya mutiara gemerlapan. Dan orang pun kaget. Dan mereka biasa-biasa saja. Orang lain dalam keadaan ketakutan, mereka tidak merasa takut di akhirat. Orang lain dalam keadaan kaget, mereka tidak kaget, tenang-tenang saja. Maka dalam hadis yang disebutkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini banyak hadis yang sejajar dengan yang tadi. Hampir sama nih isinya, cuma memang redaksinya sedikit berbeda. Ya, kita sekarang diberi nikmat oleh Allah berupa teknologi hasil karya orang lain. Nah, di sini jelas ada kalimat sifhum lana wa hallihim lana. Terangkan kepada kami sifat-sifatnya ya Allah tentang mereka itu. Rasul menyebutkan qaumun min aqna'in nas min niza'il qabail tasadaquna fillah wa tahabbuna fi yada'ullahu azza wa jalla yawmal qiyamah manabir min nurin yakhafun nas wa la yakhafun hum awliyaullah azza wa jalla alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Disebutkan dalam hadis sahih ini, Rasul bersabda, mereka adalah dari berbagai kelompok, dari berbagai negara. Mereka adalah wali-wali Allah. Jadi ini buat siapapun boleh-boleh saja bisa diperjuangkan untuk meraih. Yang paling penting bagaimana kita sekarang berjuang untuk membuktikan bahwa kita sangat mencintai orang yang dicintai Allah. Nah, ini kembali lagi nih kepada bahasan lama nih. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa orang-orang yang memang mengaku cinta kepada Rasul tentunya harus mengikuti akhlak Rasul. Orang-orang yang mengaku cinta kepada keluarga Rasul harus mengikuti akhlak keluarga Rasul kan. Sebab Rasul bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memang melakukan amal baik dan diikuti oleh orang lain, maka apabila kita berada di sini melaksanakan perbuatan baik diikuti oleh 4 orang umpamanya, kita dapat 1 nilai dan yang masing-masing dapat 1, maka kita akan mendapatkan 5 nih, tanpa mengurangi yang ini. Ketika yang ini dilihat oleh masing-masing oleh 10, ini juga 10 sehingga menjadi 40, maka kita akan mendapatkan tambahan dari 5 menjadi 45 tanpa mengurangi yang lain. Dari yang 40 umpamanya juga ada pengikut masing-masing 100, menjadi berapa tuh? Menjadi 4.000. Nah, dari 4.000 tadi kita akan mendapatkan juga tambah lagi 45, tambah lagi 5. Wah, luar biasa. Begitulah. Jadi kalau kita ingin membuktikan kecintaan kepada keluarga Rasul, ikuti akhlak mereka, maka hasil amal ibadah kita akan sampai kepada mereka tanpa mengurangi buat kita.
Sangat disayangkan kalau mereka mengaku cinta kepada keluarga Rasulullah tetapi hanya ngaku cinta, bahkan dipanggil-panggil dari kejauhan. Itu bukan ajaran mereka. Tapi ajaran mereka adalah akhlaknya. Seperti bukti bahwa Sayyidina Husain, Imam Husain, putranya Ali dari putra Fatimah, cucu Rasul. Husain itu kan punya anak namanya Abu Bakar dan Umar. Itu memberikan gambaran bahwa Sayyidina Husain sangat mencintai Abu Bakar dan Umar. Mengikuti akhlak dengan diberi nama Abu Bakar dan Umar, diharapkan punya anak ini ikut akhlak Abu Bakar dan Umar. Begitu sebetulnya. Istilah para ahli pesantren, tafaulan, optimis ingin mengikuti mereka. Lalu ada lagi imam 12 yang mereka yakini. Imam ketujuh namanya Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq. Itu punya anak bernama Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Memberi gambaran bahwa imam-imam yang mereka yakini sebagai yang suci itu sangat mencintai Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Di bawah malah mengutuk Abu Bakar, Umar, mengutuk Aisyah. Ini jelas tidak mengikuti akhlak mereka. Itu bukan cinta mereka, tapi benci mereka itu. Nah, kita perhatikan dalam ayat ini, hadis ini, siapakah ya Rasulullah yang menempati kedudukan yang membuat orang lain, para nabi, para rasul tergiur? Rasul menegaskan, al-mutahabbuna fillah lahum manabir min nuri yaumil qiyamah yaghbituhumus syuhada. Para syuhada tergiur melihat kedudukan mereka. Masih banyak lagi hadis yang sejajar yang mengingatkan kepada kita agar kita tidak kecil hati untuk meraih kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama semua manusia, hanya Allah pilih sesuai dengan kehendaknya. Ada nabi, ada rasul, ada ulul azmi, ada uswatun hasanah, ada rahmatan lil alamin. Tetapi di bawah itu semuanya sederajat. Para sahabat, mungkin orang berkata, ya wajarlah sahabat kekuatan imannya seperti itu. Tapi ingat, kan banyak yang berlawanan dengan sahabat, yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul. Bukan karena melihat Rasul mereka beriman, tetapi karena memang Allah memberikan keimanan kepada mereka. Kita juga ya sudah mengharapkan kepada Allah keimanan, bimbingan, mengharapkan kepada Allah. Allah Maha Kuasa menjadikan diri kita mencapai derajat seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Baik, udah jam 5 ya. Tadinya sih saya gak akan panjang nih bahasan teh, mau sepotong aja tadi. Ya, ini baru satu ayat kita bahas, dan la'allakum tattaqunnya nampaknya tidak perlu diperluas lagi lah. Sudah sering pembahasan takwa, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan ya membahas ayat berikutnya juga. Kita cukupkan saja untuk tanya jawabnya pekan depan aja. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.